Tabel periodik adalah tampilan unsur-unsur kimia dalam bentuk tabel. Unsur-unsur tersebut disusun berdasarkan nomor atom, konfigurasi elektron, dan keberulangan sifat kimia. Tabel juga terbagi menjadi 4 blok. Blok S, P, D, dan F. Yang pertama kita akan membahas sejarah penyusunan sistem periodik unsur. Yang pertama ada De-Bruiner. Hukum triad De-Bruiner merupakan sebuah hukum atau teori yang mengelompokkan 3 unsur kimia dengan kemiripan sifat tertentu. Pada tahun 1829, Johann Wolfgang De-Bruiner melihat adanya kemiripan sifat dan massa atom antara beberapa unsur. Ia kemudian membentuk kelompok yang terdiri dari 3 unsur dengan sifat kimia yang mirip. Kelompok ini disebut dengan triad. Nah, tetapi hukum triad De-Bruiner ini memiliki beberapa kelemahan dalam mengklasifikasi beberapa unsur, yaitu tidak dapat memaparkan secara terperinci jika ada unsur yang memiliki sifat yang sama. Yang kedua, sementara ini hanya terdapat 5 kelas triad yang teridentifikasi. Yang ketiga, unsur-unsur yang baru ditemukan tidak cocok dalam pengelompokan triad. Lalu yang ketiga ada Dmitri Ivanovich Mendeleev. Pada tahun 1869, ia mempublikasikan hasil penelitiannya mengenai pengelompokan unsur-unsur kimia. Unsur-unsur kimia dikelompokkan Mendeleev ke dalam 12 kelompok menurut kenaikan massa atom. Pada tahun 1871, Mendeleev memperbaiki tabel periodiknya. Ia memutar 90 derajat posisi tabelnya sehingga menjadi seperti tabel berikut. Unsur-unsur kimia dalam tabel periodik Mendeleev dikelompokkan ke dalam 8 kolom dan 12 baris. Unsur-unsur 1 kolom dan 1 baris memiliki sifat kimia yang mirip. Pada tabel tersebut, Mendeleev menyediakan kotak kosong untuk unsur-unsur yang menurut dugaannya akan ditemukan pada masa mendatang. Mendeleev memberi nama unsur-unsur tersebut dengan istilah Eka aluminium nomor atom 44, Eka boron nomor atom 68, dan Eka silikon nomor atom 72. Di sini juga ada kelebihan dari sistem periodik Mendeleev. Yang pertama yaitu sifat kimia dan fisika unsur dalam satu golongan mirip dan berubah secara teratur. Yang kedua, valensi tertinggi suatu unsur sama dengan nomor golongannya. Yang ketiga, dapat meramalkan sifat unsur yang belum ditemukan pada saat itu dan telah mempunyai tempat yang kosong. Di sini juga ada beberapa kekurangan dari sistem periodik Mendeleev. Yang pertama, panjang periode tidak sama dan sebabnya tidak dijelaskan. Yang kedua, beberapa unsur tidak disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya. Lalu yang ketiga, selisih massa unsur yang berurutan tidak selalu 2, tetapi berkisar antara 1 dan 4, sehingga sulit untuk meramalkan massa unsur yang belum diketahui secara tepat. Lalu yang keempat, valensi unsur yang lebih dari 1 sulit diramalkan dari golongannya. Dan yang terakhir, anomali atau penyimpangan unsur di hidrogen dari unsur yang lain tidak dijelaskan. Yang keempat ada Henry Moseley. Pada 1911, Ernest Rutherford berhasil menemukan salah satu partikel dasar penyusun atom, yaitu proton. 2 tahun kemudian, Henry Moseley meneliti hubungan antara sifat suatu atom dan jumlah protonnya menggunakan spektroskopi sinar X. Ia memplotkan frekuensi sinar X dan kenaikan nomor atom. Kemudian, Moseley menyusun unsur-unsur tersebut dalam bentuk tabel periodik sebagai berikut. Tabel periodik Moseley berhasil memperbaiki kelemahan tabel periodik Mendeleev. Dalam tabel periodik Mendeleev, penempatan tellurium dan iodin tidak sesuai dengan kenaikan massa atomnya. Namun, berdasarkan tabel periodik Moseley, penempatan unsur tellurium dan iodin sesuai dengan kenaikan nomor atomnya. Kelebihan dari sistem periodik Moseley adalah sistem periodik ini disusun berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Tetapi masih ada beberapa kelemahannya, yaitu yang pertama, kenaikan massa atom masih ada yang tidak sesuai tetapi semua tertutup oleh keunggulannya. Yang kedua, belum bisa menempatkan idealnya posisi hidrogen. Yang ketiga, unsur-unsur pada golongan lantanida dan actinida belum jelas letak sesungguhnya. Yang terakhir ada tabel sistem periodik modern. Hingga pertengahan abad ke-20, tabel periodik Moseley diakui sebagai tabel periodik modern. Tetapi pada 1940, Glenn Seaborg berhasil menemukan unsur transuranium, yaitu unsur dengan nomor atom 94-102. Penemuan tersebut menimbulkan masalah mengenai penempatan unsur-unsur transuranium dalam tabel periodik.
Masalah itu akhirnya terpecahkan dengan cara membuat baris baru sehingga tabel periodik modern berubah menjadi seperti gambar berikut. Tabel periodik bentuk panjang terdiri atas vertikal atau golongan yang disusun menurut kemiripan sifat dan lajur horizontal atau periode yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Lajur vertikal atau golongan ditulis dengan angka Romawi terdiri atas 18 golongan. 1. Golongan A atau golongan utama. 1A golongan alkali, 2A golongan alkali tanah, 3A golongan aluminium, 4A golongan karbon, 5A golongan nitrogen, 6A golongan kalkogen, 7A golongan halogen, 8A golongan gas mulia. Yang kedua yaitu golongan transisi atau golongan tambahan golongan B. Terbagi atas golongan transisi golongan B yaitu 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, dan 8, 1B, dan 2B. Lalu, golongan transisi dalam ada dua deret, yaitu deret lantanida atau unsur dalam deret ini mempunyai kemiripan sifat dengan 57 La. Yang kedua, deret aktinida, unsur dalam deret ini mempunyai kemiripan sifat dengan 89 Ac. Pada periode 6 golongan 3B terdapat 14 unsur yang sangat mirip sifatnya, yaitu unsur-unsur lantanida. Demikian juga pada periode 7 yaitu unsur-unsur aktinida. Supaya tabel tersebut tidak panjang, unsur-unsur tersebut ditempatkan tersendiri pada bagian bawah sistem periodik. Lajur horizontal atau periode ditulis dengan angka Arab terdiri atas 7 periode. Jumlah periode dalam sistem periodik ada 7 dan diberi tanda dengan angka. Yang pertama, periode 1 disebut sebagai periode sangat pendek dan berisi 2 unsur. Yang kedua, periode 2 disebut sebagai periode pendek dan berisi 8 unsur. Yang ketiga, periode 3 disebut sebagai periode pendek dan berisi 8 unsur. Yang keempat, periode 4 disebut sebagai periode panjang dan berisi 18 unsur. Periode 5 disebut sebagai periode panjang dan berisi 18 unsur. Periode 6 disebut sebagai periode sangat panjang dan berisi 32 unsur. Pada periode ini, terdapat unsur lantanida yaitu unsur nomor 58 sampai nomor 71 dan diletakkan pada bagian bawah. Lalu yang terakhir periode 7 disebut sebagai periode belum lengkap karena mungkin akan bertambah lagi jumlah unsurnya yang menempatinya. Sampai saat ini berasa 24 unsur. Pada periode ini terdapat deretan unsur yang disebut aktinida, yaitu unsur bernomor 90 sampai nomor 103 dan diletakkan pada bagian bawah. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat membantu penonton semua. Terima kasih.